Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini berada. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan sekali lagi untuk belajar tentang firman Tuhan. Sebelum memulai, mari kita bersama memohon tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar Tuhan tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau mau tolong buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan berita firman-Mu. Tuhan memberkati persiapannya, Tuhan urapi, sehingga Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan juga tolong buat jemaat Tuhan memberikan hikmat akal budi sehingga mengerti akan kebenaran firman-Mu dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan penghiburan dan kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak saya sampaikan terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam terjemahan baru yang kedua. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh kejanggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan serta melakukan di dalam kehidupannya. Tema firman Tuhan yang saat ini kami berikan yaitu rukun itu indah. Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti semua baik dalam keadaan damai, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, dan yang ada hanya kesatuan hati. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Maksudnya, bersatu atau rukun membuat kita akan menjadi kuat. Jadi, rukun yang dimaksud di sini adalah sesuatu kebersamaan dalam keanekaragaman. Rukun itu bersifat kesatuan di dalam perbedaan. Rukun bukanlah satu ragam, menuntut semua sama dalam segala hal. Dalam lambang negara Indonesia, burung Garuda, di kakinya mencengkeram tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya terdiri dari macam suku, agama, bahasa, budaya, akan tetap hidup rukun bersatu. Di dalam keanekaragaman, tetap hidup rukun dan bersatu. Hidup rukun sangat penting. Rukun itu baik dan indah, Bapak Ibu sekalian. Tanpa kerukunan, tidak bisa tercapai cita-cita pendiri bangsa kita, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Kita akan belajar pertama yaitu hidup rukun bersama. Terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara berdiam bersama dengan rukun. Mendengar tentang ini, kita akan teringat pujian, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara seiman bersatu di dalam hidup rukun. Nyanyian Ziarah artinya adalah naik. Biasanya dilakukan umat Israel ketika mereka naik ke Yerusalem untuk merayakan salah satu
dari hari raya yang harus dihadiri oleh semua laki-laki bangsa Israel. Di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16, di sana dikatakan 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya penduduk daun. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Umat Israel datang menghadap Tuhan tentunya untuk berdoa, mengucapkan syukur atas semua pemeliharaan yang sudah Tuhan lakukan terhadap kehidupan mereka. Ada 12 suku dari bangsa Israel. Sudah lama mereka menjalankan hidup untuk kepentingan sendiri selama pemerintahan hakim-hakim, dan mungkin seringkali berdampak buruk di dalam kehidupannya, seperti terjadi pertengkaran, perselisihan paham, mengakibatkan terjadinya perang saudara. Karena itu sekarang ketika mereka bersatu di bawah satu pimpinan, yaitu Raja Daud, Daud menginginkan agar mereka hidup bersama dengan rukun. Dan bisa, kalau mereka mau hidup rukun, itu adalah untuk keuntungan mereka sendiri. Terutama karena sekarang tabut Allah sudah tinggal tetap. Dengan itu menjadi tempat mereka untuk berkumpul, beribadah bersama-sama, dan menjadi pusat dari kesatuan mereka. Sekarang mereka bisa hidup bersama dengan rukun. Kerukunan itu baik bila seturut dengan kehendak Allah. Bisa mendatangkan kehormatan dan penghiburan tentunya buat mereka. Dan itu juga sangat indah dan menyenangkan bagi Tuhan dan bagi semua orang. Membawa kesenangan yang terus-menerus kepada orang yang hidup rukun. Akan ada damai, tentunya juga ada sukacita di dalam hidup bersama. Daud menyatakan bahwa hidup rukun itu indah, menyenangkan, dan sangat berharga. Sayangnya ya, kerukunan itu tidak selalu terdapat di dalam gereja sebagaimana seharusnya. Saya mengatakan bukan tidak ada kerukunan, seharusnya memang ada kerukunan. Tetapi kita sering melihat kerukunan tidak selalu terdapat di dalam gereja. Ada orang-orang yang tidak sepakat dan menyebabkan suatu terjadinya perpecahan karena masalah-masalah yang sedang terjadi. Beberapa orang suka menimbulkan ketegangan dengan mendiskreditkan orang lain. Karena itu di dalam menyelesaikan sesuatu masalah itu harus dilakukan dengan adil, bijak, tidak berpihak dengan orang-orang dekat saja, tidak menyelesaikan keputusan secara sepihak, tapi melakukannya dengan suatu musyawarah, sehingga tercapainya suatu kesepakatan yang tentunya baik dan dapat dengan damai, sehingga tidak ada lagi perselisihan satu dengan lain, dan dapat hidup bersama dengan rukun. Nah, kerukunan itu penting. Mengapa? Karena hal itu menjadikan gereja teladan yang baik bagi dunia, bagi orang-orang sekitar, dan membantu menarik orang lain kepada Tuhan. Juga menolong kita bisa bekerja sama ya di dalam suatu kumpulan orang-orang percaya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, yang tentunya itu akan membuat kita ada sukacita selalu, memperbarui dan menghidupkan pelayanan karena berkurangnya ketegangan yang bisa melemahkan tenaga itu. Hidup dengan rukun
Bukan berarti kita menyetujui segala sesuatu ya, segala hal. Akan ada banyak pendapat seperti kalau kita belajar lagu ya, ada banyak not di dalam tangga nada suatu musik. Tetapi kalau itu semua dipadukan, maka akan terjadi suatu harmonisasi sehingga bisa terlihat indah. Tetapi di dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus sepakat tentang tujuan kita di dalam kehidupan, yakni untuk bekerja bersama-sama bagi kemuliaan Allah. Ya, ekspresi kerukunan itu akan keluar dan dapat mencerminkan keselarasan tujuan kita di dalam ini. Nah, kerukunan itu digambarkan dengan dua hal, yaitu pertama, memberikan suasana sukacita di dalam Mazmur 133 ayat yang kedua, seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh kejanggut Harun turun ke leher jubahnya. Minyak yang berharga tentunya dibuat dari bahan-bahan yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan untuk kepentingan-kepentingan yang biasa-biasa saja. Minyak urapan ya, itu biasanya dipakai untuk melantik raja ya, mentabiskan, mengesahkan, mengkhususkan seseorang untuk menjadi milik Allah ya. Minyak urapan sebagai pertanda bahwa Allah itu berkenan kepada orang yang diurapi itu. Dengan minyak urapan yang melimpah dari kepala turun ke janggut bahkan ke leher jubah Harun, merupakan ungkapan bahwa sukacita itu sangat melimpah karena Harun berkenan kepada Allah. Rukun akan membuat Allah menjadi senang dan berkenan kepada Allah dan mendatangkan suatu sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam terjemahan Bimka ya, di dalam Mazmur 133 ayat 2a, terjemahan Bimka dikatakan itu seperti minyak wangi yang berharga dan seterusnya gitu. Minyak wangi. Minyak wangi kalau dituangkan sampai meleleh ya, melimpah di atas kepala sampai turun ke leher ya, dan ke jubah, leher jubah. Kita kalau memakai minyak wangi yang sedikit saja ya, baunya tentu akan sangat harum tercium oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan di dekat kita. Apalagi kalau itu dituangkan ya, sampai turun meleleh ke leher jubah Harun. Tentunya baunya sangat harum sekali ya, dan itu tercium sampai jarak yang cukup jauh tentunya ya. Bahkan ketika orang yang masih jauh aja karena memakai minyak yang sangat melimpah itu, belum ketahuan orangnya, baunya sudah tercium oleh kita, bau harum itu. Nah, tentunya bau wangi itu sangat disukai oleh orang ya. Sangat disukai orang. Dan orang yang mencium bau harum itu akan mencari di mana sumber wangi itu. Mereka akan mendekat. Kerukunan membuat orang-orang di sekelilingnya merasa tertarik ya, mau datang, merasakan ya. Jadi ada sukacita. Rukun itu sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, coba kita dapat membayangkan kalau kita mencium sesuatu bau yang tidak sedap, tentunya kita akan berusaha untuk menjauhi. Bahkan kita bisa menutup hidung kita supaya bau itu tidak tercium. Kegagalan untuk hidup rukun biasanya datang bisa dari orang-orang dekat kita.
Misalnya kakak dan adik ya tidak hidup rukun. Terdapat contohnya di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8, yaitu tentang Kain dan Habel. Karena ada rasa iri, akhirnya membunuh adiknya. Sesama pemimpin yang tidak rukun, suami istri yang tidak rukun, sesama saudara kandung pun tidak rukun. Sesama saudara iman kita juga tidak rukun. Bisa juga pemimpin rohani tidak rukun dengan jemaatnya. Mungkin juga yang lain-lainnya. Namun semua ini masih dalam batas wajar ya, karena ada perbedaan-perbedaan dan itu masih manusiawi. Tapi kita harus hati-hati karena ada iblis yang akan memperoleh kesempatan dan mempergunakan kesempatan itu ya, karena perbedaan itu akan membuat ya perbedaan-perbedaan itu akan dirubah menjadi kebencian, permusuhan, bisa juga sampai saling membinasakan. Itulah gambaran dari kehidupan rukun. Selain itu, memberikan kehidupan. Mazmur 133 ayat 3a. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun gunung Hermon adalah merupakan sebuah istilah yang menunjukkan kelimpahan uap airnya. Hal ini berhubungan dengan kondisi gunung tersebut yang terletak sangat tinggi. Di sana, di atas puncak gunung itu ada banyak salju yang sangat tebal. Sehingga ada embun, ya. Di puncak bukit itu ada embun yang selalu mengelilingi puncak gunung tersebut. Daerah itu selalu hijau, ya, dengan ada banyak pepohonan dan tanaman lelehan. Daripada air dari salju di puncak gunung ini menjadi sumber air yang tidak pernah surut bagi Sungai Yordan. Sungai Yordan merupakan penopang kehidupan bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu sangat tergantung pada Gunung Hermon dan Sungai Yordan dan memberi dampak kehidupan sampai ke Gunung Sion. Ketergantungan ini menjadi semakin besar ketika terjadi musim kering, musim kemarau, akan kesulitan air. Hidup rukun bukan hanya memberi kehidupan bagi diri sendiri, melainkan juga akan membawa kehidupan bagi orang lain. Embun di sini diibaratkan sebagai berkat ya, yang mengalir dari tempat yang sangat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal itu diartikan sebagai berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya sangat rendah hati. Hal ini juga menggambarkan bagaimana kerukunan dalam suatu komunitas menciptakan aliran-aliran berkat yang merata dari satu anggota ke anggota yang lain. Maksudnya, kalau ada orang yang hidup diberkati dengan kelimpahan, mau juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dan mau menyalurkan kepada orang-orang miskin, anak yatim piatu, orang yang sakit, janda-janda dan lain-lainnya. Kita juga melihat ada hidup kekal, ya. Mazmur 133 ayat 3b. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Mereka diberkati oleh Allah, di mana saudara-saudara yang berdiam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu. Berkat yang berlimpah-limpah, yang mencakup semua berkat, merupakan hak istimewa Allah yang bisa memberitakan berkat. Manusia hanya bisa memohon berkat. Nah, berkat-berkat yang sesuai dengan janji Allah adalah berkat-berkat yang diperintahkan, dan Allah memegang perjanjiannya untuk selama-lamanya. Allah selalu menepati janjinya. Mereka diberkati untuk selama-lamanya. Berkat yang diperintahkan kepada orang-orang yang hidup bersama dengan rukun adalah kehidupan selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, atau bisa kita artikan hidup kekal. Itu tentunya merupakan idaman kita semua ya. Idaman setiap orang yang percaya. Merupakan berkat yang sangat tidak ternilai harganya dibandingkan dengan harta dunia ini. Benar-benar merupakan berkat ya, yang sangat luar biasa. Suatu berkat yang ya, kita tidak bisa membayangkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah tentu juga menginginkan berkat tersebut. Tidak terkecuali termasuk saya sendiri ya. Saya pun menginginkan berkat seperti itu, mengharapkan berkat yaitu hidup dan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, manusia diciptakan dengan segala keanekaragaman, dengan segala karakter yang berbeda, dengan asal daerah yang berbeda. Saat kita berkumpul bersama untuk datang beribadah kepada Tuhan, perbedaan itu tidaklah mau kita terima, tanpa memaksa orang lain menjadi seperti diri kita. Dengan mau menerima satu dengan lain, hidup bersama menjadi rukun. Hidup rukun itu sangat baik dan indah. Kerukunan itu juga seperti minyak wangi yang menyebarkan bau sangat harum, sehingga banyak orang yang mencium bau harum menjadi tertarik dan berusaha untuk mendekat, untuk menikmati dan merasakannya. Dan itu sangat menyenangkan hati mereka. Kerukunan itu juga digambarkan seperti Gunung Hermon yang mengalirkan salju yang meleleh ke tempat yang kering dan tandus, ya, sehingga kita merasakan kesejukan, merasakan kedamaian, dan merasakan kehidupan. Hasil dari kerukunan mendapatkan berkat yang tak ternilai harganya, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat-Mu. Biarlah firman Tuhan ini, Tuhan, boleh menjadi penghiburan buat kami, kekuatan buat kami, terutama kami mau menjalani hidup rukun bersama saudara-saudara kami seiman. Keberbedaan yang ada, tetapi itu semua dapat disatukan dengan kita mau menerima keadaan mereka apa adanya. Kita mau menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka tanpa harus menyingkirkan mereka. Biarlah Tuhan ajarkan buat kami mau hidup rukun bersama, karena hidup rukun itu sangat indah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.